Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kelinci es, aku tidak berharap kamu masih mengingatku dengan baik, ucap Kaisar Yuanwei. Setelah berbicara, sosoknya melangkah maju melintasi kehampaan. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada dalam jarak yang tidak jauh dari Xiaoyan. Merasakan aura yang terpancar dari sosok itu, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Kekuatannya sangat kuat. Perasaan penindasan seperti ini hampir sama saat menghadapi Xu Ying. Tidak diragukan lagi bahwa ini menjadi keabadian kaisar terkuat yang Xiaoyan temui sejauh ini. Yang paling penting adalah teknik penggabungan tubuh baru saja digunakan, sehingga Xiaoyan tidak dapat bergabung dengan avatar dalam pertarungan. Mengapa kuil pemburu dewa melepaskan anjing itu lagi? Ucap Kelinci Bingyun dengan kata-kata provokasi. Tapi Kaisar Yuanwei mengabaikannya. Matanya benar-benar terfokus pada Xiaoyan. Wajah ini benar saja seperti yang diberitakan. Dia sangat mirip seperti ketua kuil, ucap Kaisar Yuanwei. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa ketua kuilmu lah yang mirip denganku? Ucap Xiaoyan dengan senyum dingin. Bagaimana mungkin ketua kuil bisa dibandingkan dengan sepotong sampah sepertimu? Ucap Kaisar Yuanwei memandang Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Apakah kamu tahu siapa dia? Ucap Kelinci Bingyun mendengus dingin. Xiaoyan mengerutkan kening. Menurut pendapatnya lebih baik tidak mengungkapkan identitas dengan mudah. Segera Xiaoyan mengalihkan topik pembicaraan. Kamu mengatakan bahwa ketua kuil pemburu dewa mirip denganku. Mungkinkah dia putraku yang tidak aku kenal? Ucap Xiaoyan sambil mengangkat alisnya. Begitu kata-kata itu keluar, Kelinci Bingyun yang berada di samping tertawa terbahak-bahak. Wajah Yuanwei berkedut. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan sebenarnya sangat berani mengolok-olok ketua kuil. Apakah kamu ingin menyela pembicaraan kelinci es? Ucap Yuanwei dengan nada dingin. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Baiklah, baiklah. Aku adalah leluhurmu, ucap Xiaoyan dengan nada main-main. Bagaimanapun, pengungkapan identitas saat ini sangat membahayakan Xiaoyan. Setelah kuil pemburu dewa mengetahui bahwa identitas Xiaoyan adalah reinkarnasi Suzang, maka kuil pemburu dewa pasti akan keluar dengan kekuatan penuh. Xiaoyan tidak siap untuk pertarungan besar ini. Bahkan jika permaisuri pulih dalam waktu sesingkat ini, apakah permaisuri telah membuat rencana yang sempurna untuk Xiaoyan? Semua ini masih harus dipikirkan. Bukan langkah bijaksana untuk menyulut konflik skala besar dengan kuil pemburu dewa. Meskipun kuil pemburu dewa mengejarnya di sepanjang jalan, tetapi kuil pemburu dewa masih sangat meremehkannya. Sehingga Xiaoyan dengan mudah membunuh orang-orang itu. Tetapi berita Xiaoyan membunuh ratusan pemburu dewa serta beberapa keabadian kaisar sudah menyebar. Kerugian semacam ini benar-benar membuat kuil pemburu dewa akhirnya mewaspadainya. Sungguh lidah yang tajam. Tapi tidak apa-apa. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, ikut aku dengan patuh. Dan aku akan menjamin tidak menyakitimu. Kedua, jika kamu masih sangat keras kepala untuk menolak, maka aku akan membuatmu merasakan hidup tidak lebih baik dari kematian. Ucap Yuanwei secara langsung. Apakah kamu hanya sendirian di sini? Tanya Xiaoyan. Bahkan jika aku sendirian di sini, apakah menurutmu kelinci es ini mampu menghentikanku? Ucap Yuanwei sambil mencibir. Oh, kamu sebenarnya sangat meremehkanku. Meskipun aku tidak terlalu menyukainya, tetapi permaisuri memerintahkanku untuk melindunginya. Aku akan membawanya pergi jika aku mau. Jika kamu ingin menghentikanku, maka kamu akan dapat mencoba. Ucap Kelinci Bingyun. Dengan kekuatanmu kamu hanya bisa melawan keabadian kaisar langkah kelima. Aku mungkin sedikit takut padamu di masa lalu. Tapi sekarang hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Belum lama ini aku sudah dipromosikan menjadi langkah ke-6 dari keabadian kaisar. Oleh karena itu aku akan menasihati untuk tidak melindunginya. Kalau tidak, kamu akan mati di sini bersamanya, ucap Yuanwei. Meskipun Kaisar Yuanwei tidak takut pada Kelinci Bingyun, tapi Kelinci Bingyun masih cukup merepotkan untuk dihadapi.
Jadi Kaisar Yuanwei berusaha sebaik mungkin meyakinkan kelinci Bingyun untuk meninggalkan Xiaoyan. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Aku tidak ingin mengorbankan nyawa untuk pria kejam 1000 pisau. Jadi kamu bisa melakukan apa yang kamu mau, ucap kelinci Bingyun dengan ekspresi serius. Xiaoyan tiba-tiba menoleh untuk melihat kelinci Bingyun. Dia berkata, "Jika aku dibawa pergi oleh orang ini, apa yang akan kamu katakan kepada permaisuri?" Ucap Xiaoyan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak akan bisa membawamu pergi, ucap kelinci Bingyun. Oh, apakah kamu punya kartu truf? Tanya Xiaoyan. Kelinci Bingyun menggelengkan kepalanya. Dia segera menatap Xiaoyan lalu tersenyum ringan. Aku tidak punya, tapi kamu punya. Seperti yang dia katakan, aku hanya bisa menangani orang kuat di langkah kelima keabadian Kaisar. Karena dia telah menembus langkah keenam, secara alami aku bukan lawannya. Jadi kamu harus menyelesaikan pertarungan ini sendiri, ucap kelinci Bingyun. Meskipun kelinci Bingyun tidak mengenal Xiaoyan secara menyeluruh, tetapi dia masih memiliki pemahaman tentangnya. Setidaknya Xiaoyan memiliki banyak metode tersembunyi yang mengejutkan. Dilihat dari ekspresi tenang Xiaoyan, itu sudah membuktikan bahwa di hadapan orang kuat sekalipun Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk melawan. Inilah yang dipikirkan oleh kelinci Bingyun. Dia tidak tahu bahwa Xiaoyan sengaja berpura-pura tenang. Kamu sungguh bercanda. Lupakan aku yang hanya di tingkat Dewa Dao. Bahkan kamu yang berada di langkah kelima keabadian Kaisar tidak bisa mengalahkannya. Jadi dengan mempercayaiku seperti ini, bukankah tidak berbeda seperti bunuh diri? Selain itu, jika aku memilih dibawa pergi olehnya, bagaimana kamu akan menjelaskan kepada permaisuri? Ucap Xiaoyan dengan ekspresi marah. Sudut mulut kelinci Bingyun sedikit berkedut. Dia menatap Xiaoyan lalu berkata, "Aku sangat percaya padamu. Kamu pasti memiliki cara untuk menghadapinya. Ayolah, tunjukkan," ucap kelinci Bingyun. "Kamu benar-benar tidak mau membantuku?" Tanya Xiaoyan. "Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya." Kelinci Bingyun juga menjawab Xiaoyan dengan serius. Xiaoyan menghela nafas panjang. Lalu dia hanya bisa melihat Yuanwei dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Lupakan saja. Kalau begitu bawa aku pergi bersamamu. Tidak buruk pergi ke kuil pemburu dewa untuk bermain." Ucap Xiaoyan tidak ada tanda-tanda untuk melawan. Apakah kamu benar-benar tidak menolak?" Teriak kelinci Bingyun menatap Xiaoyan dengan tatapan terkejut. "Kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya. Lalu bagaimana mungkin aku menjadi lawannya?" Ucap Xiaoyan. Yuanwei tidak terburu-buru. Dia hanya menonton dua orang yang berdebat dengan tenang. "Ayo bawa aku pergi. Waktu hampir habis," ucap Xiaoyan menatap Kaisar Yuanwei. Yuanwei yang awalnya tidak ragu tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan aneh. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dipikirkan Xiaoyan dan kelinci Bingyun. Bahkan dia lebih tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya direncanakan Xiaoyan. Dari kalimat terakhir, seolah-olah perjalanan ini untuk bersenang-senang bagi Xiaoyan. Dan itu sama sekali tidak masuk akal. Setelah Kaisar Yuanwei ragu-ragu sejenak, dia melangkah ke arah Xiaoyan. Melihat Xiaoyan dengan mata acuh tak acuh, kelinci Bingyun menggertakkan giginya. Orang gila ini tidak bercanda. Sepertinya dia benar-benar pasrah dibawa pergi ke kuil pemburu dewa. "Bodoh, apa yang kamu pikirkan? Setelah kamu dibawa pergi ke kuil pemburu dewa, kamu tidak akan pernah kembali," teriak kelinci Bingyun. "Lalu apa lagi yang bisa aku lakukan? Jika aku tidak mematuhinya, kita akan mati dalam pertempuran. Jadi lebih baik pergi ke kuil pemburu dewa untuk secerca harapan," ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, Yuanwei segera mendekati Xiaoyan. Namun pada saat yang sama kelinci Bingyun tiba-tiba mengambil langkah maju, mengeluarkan udara dingin dari mulutnya dan berubah menjadi kerucut es yang tak terhitung jumlahnya ke arah Yuanwei. "Kelinci es, apakah kamu benar-benar berencana untuk bertarung denganku?" teriak Yuanwei sambil bergerak mundur. Setelah itu dia mengayunkan lengan jubahnya dengan keras. Dan kekuatan yang kuat dengan mudah menghalau serangan kelinci Bingyun. "Permaisuri telah memberitahuku, jika aku tidak bisa membawanya kembali,
maka aku tidak diizinkan kembali, ucap kelinci Bingyun. Kamu bisa saja memberitahu permaisuri secara langsung bahwa dia telah dilenyapkan. Permaisuri sangat menyayangimu. Orang ini hanya eksistensi di tingkat dewa. Meskipun dia mati, permaisuri tidak akan melakukan apapun padamu. Kamu seharusnya tahu itu, ucap Kaisar Yuanwei. Begitukah? Kalau begitu aku akan mengatakan hal yang pasti padamu. Jika kamu benar-benar membawanya pergi, maka permaisuri akan mendatangi kuil pemburu dewa. Jadi sebaiknya kamu pikirkan baik-baik, kecuali jika kamu tidak takut pada permaisuri. Lagi pula belum terlambat untuk membawanya pergi, ucap kelinci Bingyun. Yuanwei segera memandang Xiaoyan untuk waktu yang cukup lama. Dia tidak mengerti apa yang begitu istimewa tentang orang ini, sehingga permaisuri sangat menghargainya. Permaisuri baru saja pulih. Apakah tidak terlalu berlebihan mengambil resiko hanya untuk eksistensi di tingkat dewa? Tanya Yuanwei. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa permaisuri akan bekerja keras untuknya, jawab kelinci Bingyun dengan tegas. Yuanwei berhenti sejenak, lalu menatap Xiaoyan untuk beberapa saat. Sedangkan Xiaoyan menyentuh pipinya sambil berkata, aku tidak tahu, bisa jadi karena aku tampan, ucap Xiaoyan tersenyum kecil. Begitu kata-kata itu jatuh, kelinci Bingyun dan Yuanwei menatap Xiaoyan secara bersamaan. Kelinci Bingyun merasa perutnya bergejolak. Untungnya dia terbiasa dengan karakter Xiaoyan. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan memuntahkan seteguk darah tua. Menurut Yuanwei, Xiaoyan tidak terlalu tampan. Jadi Yuanwei segera menatap kelinci Bingyun dengan aneh. Dia bertanya, apakah sekarang selera permaisuri berubah begitu rendah? Tanya Kaisar Yuanwei. Kata-kata Yuanwei membuat kelinci Bingyun tertawa terbahak-bahak. Dia memang biang masalah. Tapi kamu benar-benar tidak membawanya pergi hari ini, ucap kelinci Bingyun. Jika aku berkata akan membawanya pergi hari ini, apakah kamu memiliki keyakinan untuk menghentikanku? Jawab Yuanwei dan suasana santai barusan menjadi tegang dalam sekejap. Kalian berdua, bagaimana bisa kalian begitu cerewet? Jika kalian ingin bertarung maka bertarunglah. Jangan buang-buang waktu di sini, ucap Xiaoyan dengan nada marah. Kelinci Bingyun menatap Xiaoyan dengan tatapan kosong. Jika bukan karena permaisuri, dia terlalu malas untuk membantunya. Apakah aku bisa menghentikannya atau tidak? Hari ini aku harus melakukan yang terbaik, ucap kelinci Bingyun. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata kelinci Bingyun dipenuhi niat bertarung. Yuanwei sedikit tersenyum ketika melihat ini, lalu dia pun berkata, karena masing-masing dari kita memiliki misi yang tak bisa terbantahkan, maka mari kita tentukan dengan kekuatan, jawab Yuanwei. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka mengabaikan Xiaoyan dan bergerak hampir bersamaan. Sarana dari kedua belah pihak meletus dalam kehampaan. Udara dingin dari kelinci Bingyun tampaknya dapat membekukan segalanya. Dan embun beku juga muncul di tubuh Kaisar Yuanwei. Namun udara dingin yang menusuk itu sama sekali tidak mempengaruhi Yuanwei. Aura keabadian meletus dari tubuh Yuanwei, dan garis-garis emas segera menutupi seluruh tubuhnya. Xiaoyan yang melihat aura perkasa langsung menyipitkan matanya. Apa yang mengalir di garis-garis emas ini merupakan aura keabadian yang kuat. Dikatakan jika kekuatan langkah pertama keabadian Kaisar memiliki aura keabadian yang sangat terbatas. Jadi mereka sangat berhati-hati saat menggunakannya sebagai kartu trufnya. Namun kekuatan Yuanwei yang telah mencapai langkah ke-6 keabadian Kaisar lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Di sisi lain, kelinci Bingyun juga tidak mau kalah. Dia juga memiliki aura keabadian yang kuat mengalir di tubuh fisiknya. Di bawah pengawasan ketat dari Xiaoyan, pertempuran antara keduanya segera pecah. Terlihat dua siluet terus-menerus bertabrakan. Awalnya kedua saling mundur ke belakang, lalu dengan cepat mereka bertabrakan lagi. Udara dingin dari kelinci Bingyun mengembun menjadi berbagai serangan yang mampu membekukan musuh. Tetapi semua serangan itu dapat dihalau oleh Yuanwei. Meskipun Xiaoyan belum menerobos ke ranah keabadian Kaisar, dia masih dapat menyimpulkan dari pertempuran antara kedua belah pihak.
bahwa kekuatan kelinci Bingyun tampaknya sedikit lebih lemah dari Yuan Wei. Setelah beberapa saat suara ledakan terdengar. Tidak butuh waktu lama sebelum tubuh kelinci Bingyun terpukul mundur dan seteguk darah menyembur dari mulutnya. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan segera berkata, "Kelinci Bingyun, tidak masalah jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Tidak perlu bagimu bertarung untukku," ucap Xiaoyan menghela nafas panjang. Jelas Xiaoyan tidak ingin melihat kelinci Bingyun mendorong dirinya terlalu keras. Mendengar ucapan itu, kelinci Bingyun sedikit melotot ke arah Xiaoyan. Dia berpikir bahwa Xiaoyan terlalu meremehkannya. Segera kelinci Bingyun meraung ke arah Yuan Wei lagi. Xiaoyan sangat membenci situasi yang tak berdaya seperti ini. Tidak lama kemudian, seperti yang diharapkan bahwa kelinci Bingyun dikalahkan lagi. Melihat kelinci Bingyun terengah-engah, Xiaoyan menatap Yuan Wei yang mengangkat sudut mulutnya. Seolah-olah ini semua seperti yang dia harapkan. "Kelinci Bingyun, luapkan saja. Aku tahu kamu sudah mencoba yang terbaik. Tidak perlu terus bertarung. Aku bisa pergi ke kuil pemburu dewa bersamanya," ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan membuat amarah kelinci Bingyun semakin memuncak. Bahkan Xiaoyan tidak bisa mengerti apakah amarah kelinci Bingyun ditujukan kepadanya atau Yuan Wei. Untuk sementara Xiaoyan benar-benar tidak tahu apakah dia teman atau musuh. "Pria kejam 1000 pisau. Tahukah kamu jika kamu pergi ke kuil pemburu dewa, kamu akan mati," ucap kelinci Bingyun memandang Xiaoyan dengan marah. Xiaoyan tahu apa yang dikatakan kelinci Bingyun memang benar. Namun dia tidak bisa mengabaikan kelinci Bingyun begitu saja. "Jika aku tidak pergi, kamu akan mati dalam pertempuran," jawab Xiaoyan dengan tegas. Mata merah muda kelinci Bingyun sedikit menyipit ketika dia mendengar kata-kata itu. Dari kata-kata Xiaoyan, dia merasakan bahwa Xiaoyan sebenarnya peduli padanya. Kekhawatiran yang tiba-tiba ini membuat kelinci Bingyun menunjukkan tekad. Pada saat ini kelinci Bingyun mengirimkan transmisi suara jiwa kepada Xiaoyan. "Aku akan membukakan jalan untukmu. Ketika peluang itu datang, pergilah dengan kecepatan penuh," ucap kelinci Bingyun. Perhatian Xiaoyan tadi membuatnya bertekad untuk menolongnya. Terlebih lagi sang ratu telah menyuruhnya untuk melindungi Xiaoyan bagaimanapun caranya. Jadi ketika sampai pada saat-saat kritis ini, kelinci Bingyun tidak akan ragu untuk menyelamatkan Xiaoyan. Bukan karena dia memiliki perasaan terhadap Xiaoyan, tetapi karena perintah mutlak dari permaisuri. Bahkan jika kelinci Bingyun mati dalam pertempuran, dia harus memenuhi perintah itu. "Teknik perintah takdir," teriak kelinci Bingyun. Segera udara dingin yang agung menyembur keluar dari mulut kelinci Bingyun. Kehampaan pada jarak ratusan kaki tampak membeku dan membentuk ruang berpola tidak beraturan yang menyebar ke tubuh Yuan Wei. Sosok Yuan Wei mengerutkan kening saat merasakan tubuhnya membeku. Dalam waktu singkat sosok Yuan Wei berubah menjadi patung es besar. Kelinci Bingyun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mengangkat tangannya lalu membuka celah kekosongan dengan cakarnya. Setelah ruang spasial terbuka, dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Cepat pergi melalui celah ini," teriak kelinci Bingyun. "Pergi? Kemana aku harus pergi?" jawab Xiaoyan menunjukkan wajah bingung. Kelinci Bingyun melompat-lompat dengan cemas, tetapi Xiaoyan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Keparat, tentu saja kamu harus pergi dari sini. Aku tidak bisa menahan Yuan Wei lebih lama lagi. Jika kamu tidak pergi sekarang juga, maka semuanya benar-benar terlambat," ucap kelinci Bingyun. "Meskipun aku dan kamu tidak terlalu akrab, apakah menurutmu aku bisa meninggalkanmu sendirian? Aku bukan orang baik, tapi aku bukan orang kejam yang meninggalkan rekannya," jawab Xiaoyan dengan tatapan serius. "Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak pergi dari sini, kita berdua akan mati. Aku bukan lawannya. Aku hanya bisa sedikit menundanya," ucap kelinci Bingyun. Setelah kelinci Bingyun selesai bicara, tiba-tiba suara ledakan keras terdengar. Kaisar Yuan Wei telah melepaskan diri dari teknik perintah takdir mutlak. Bahkan jika dia memasuki celah dalam kehampaan, dia tidak bisa lolos hari ini, ucap Yuan Wei. "Benarkah? Lalu jika aku membunuhmu, apakah aku bisa pergi dari sini?"
Tanya Xiaoyan sambil meremas dagunya. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobah sampai akhir. Sampai jumpa.